Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Saputra dengan NIM 21221143, kelas manajemen 4. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang integrasi ekonomi dan area perdagangan bebas. Sebelum masuk ke pembahasan soal, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah kebijakan perniagaan yang secara diskriminatif mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan hanya di negara yang bergabung bersama-sama. Beberapa bentuk integrasi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian perdagangan parental dibentuk negara yang sepakat menurunkan hambatan antar negara anggota. Yang kedua, kawasan perdagangan bebas. Hambatan tarif dan non-tarif antar anggota dihilangkan sepenuhnya, tapi masing-masing negara masih berhak menentukan apakah mempertahankan atau menghilangkan hambatan terhadap negara bukan anggota. Yang ketiga, persekutuan pabean. Mewajibkan tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan, tapi juga menyeragamkan kebijakan perdagangan terhadap negara bukan anggota. Yang keempat, pasar bersama. Bukan hanya perdagangan barang yang dibebaskan, tapi tenaga kerja dan modal dibebaskan dari semua hambatan. Yang kelima, uni ekonomi. Menyeragamkan kebijakan moneter dan fiskal bagi negara AGT. Yang keenam, custom union. Memperkenankan tidak adanya tarif atau hambatan perdagangan lain di antara anggotanya dan menyelaraskan kebijakan perdagangan. Baik, sekarang masuk ke soalnya. Diketahui, pengaruh equilibrium dari custom union penciptaan dagang terlihat pada peningkatan kesejahteraan dari penjumlahan HJI ditambah LMK sama dengan $17,5. Diketahui kurva sebagai berikut. Setelah ada tarif, komoditas pada PX sama dengan 4. Kemudian, setelah custom unions, harga berubah menjadi PX sama dengan 3. Karena tarif menghilang dan menunjukkan transfer dari produsen dalam negeri pada ke konsumen dalam negeri, jelaskan apa yang terjadi di pengaruh equilibrium custom unions penciptaan dagang di negara 2 dengan ditanyakan soal berikut. 1. Berapa konsumsi setelah ada tarif dan sesudah ada custom unions? 2. Berapa produksi setelah ada tarif dan sesudah ada custom unions? 3. Hitung kesejahteraan yang diperoleh negara. Oke, langsung saja ke pembahasan soalnya. Nah, untuk menentukan dan menghitung soal tersebut, kita harus melihat kurva yang terdapat pada soal tersebut. Oke, langsung saja ke pembahasan nomor 1. Nah, tadi kan di soal diketahui setelah ada tarif itu komoditas pada PX sama dengan 4. Nah, jadi untuk menentukan konsumsi itu kita lihat area DX-nya atau area demand. Nah, jadi kita tarik dari angka 4 ke area demand. Nah, kita menemukan angka 70. Jadi, konsumsi setelah ada tarif itu 70. Nah, sesudah ada custom union, harga berubah menjadi PX sama dengan 3. Jadi, kita tarik dari angka 3 ke area demand. Nah, kita menemukan angka 95. Nah, jadi konsumsi setelah ada tarif itu 70 dan sesudah ada custom union 95. Baik, sekarang pembahasan soal nomor 2. Berapa produksi setelah ada tarif dan sesudah ada custom union? Nah, untuk menentukan produksi, di sini kita lihat area supply-nya atau di sini ada SX. Supply itu produksi ya. Nah, jadi setelah ada tarif itu komoditasnya PX sama dengan 4. Jadi kita tarik dari angka 4 ke area supply.
Nah, kita menemukan angka 40. Jadi produksi setelah ada tarif yaitu 40. Nah, harga berubah menjadi PX sama dengan 3 setelah ada custom union. Nah, jadi kita tarik dari angka 3 ke area supply. Nah, kita menemukan angka 30. Jadi produksi sesudah ada custom union yaitu 30. Oke, ke pembahasan soal yang terakhir nomor 3, hitung kesejahteraan yang diperoleh negara. Nah, dilihat dari soal yang tadi, diketahui bahwa peningkatan kesejahteraan itu terlihat dari penjumlahan HJI ditambah LMK sama dengan 17,5 dolar. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di sini kita bisa melihat ya area HJI. Nah, terletak di angka 40 dan 30. Maka untuk menghitungnya itu 40 dikurang 30 sama dengan 10. Nah, 10 ini kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena area HJE ini segitiganya hanya setengah. Jadi kita bagi 2. Nah, dan hasilnya 10 bagi 2 adalah 5. Itu untuk yang area HJI. Nah, untuk yang area LMK kita lihat di sini berada di L95 dan di angka 70. Nah, maka untuk cara menghitungnya 95 dikurangi 70 yaitu 25. Nah, 25 di sini juga dibagi 2. Kenapa? Karena area LMK juga segitiganya setengah. Jadi 25 dikurang 2 sama dengan 12,5. Setelah itu hasil dari area HJI dan area LMK ditambahkan. Jadi tadi yang area HJI itu adalah 5 dan LMK 12,5. Jadi 5 ditambah 12,5 hasilnya adalah 17,5. Nah, jadi kesejahteraan yang diperoleh negara yaitu 17,5 dolar. Mungkin itu saja pembahasan soal yang bisa saya jelaskan tentang integrasi ekonomi dan area perdagangan bebas. Mohon maaf bila ada kesalahan dan masih kurang dalam penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.